Assalamualaikum Bu Asti. Sibuk tidak Bu? Tidak Bu, alhamdulillah. Kenapa? Bu Fia mau cerita, curhat-curhatan lagi ya kita ya? Iya ini Bu. Gimana, ada apa Bu? Gini loh Bu, saya ini kesulitan mengatasi anak didik saya itu selalu melanggar tata tertib sekolah ini Bu. Salah Iya. satu contohnya ini ada beberapa murid saya yang laki-laki itu selalu mengeluarkan bajunya Bu saat jam pelajaran di sekolah. Jadi saya itu lihatnya risih gitu loh Bu, tidak terlihat rapi. Ini gimana Bu menurut jenengan? Iya. Ini Bu, sering terjadi ya seperti itu ya? Iya, Apakah tiap sering, pelajarannya bisa Bu Fia? dikatakan sering Bu. Oh, sering gitu. Iya. Ada berapa siswa Bu kira-kira dalam satu kelas di kelasnya Bu Fia yang rajin membuka atau tidak tertib dalam berpakaian seragam itu ada beberapa? Ada berapa Iya. Bu? Mungkin bisa 3 atau 4, 5 lah Bu. Ya kan ada geng-gengnya gitu Bu. Iya. Mungkin gini ya Bu Fia, apakah di sekolahnya Bu Fia sudah memampang atau menempelkan aturan-aturan tata tertib bahwa berpakaian seragam itu harus bagaimana semestinya? Sudah Kalau ditempel? itu sudah Bu, sudah diterapkan, bahkan sudah ditempel juga. Justru seperti keyakinan kelasnya itu sudah kita sepakati bersama. Namun masih ada aja yang yaitu tidak mengikuti sepenuhnya gitu loh Bu. Kalau sudah ada saya, wah ada Bu Fia, baru masukkan bajunya gitu Bu. Tapi Iya. kalau sudah tidak kelihatan saya, itu mesti ada yang laporan itu teman-temannya itu Bu. Bu ada ini si A mengeluarkan bajunya Bu tadi. Jadi istilahnya itu dia sadar kalau hal-hal itu melanggar, cuman ya itu kalau ada saya saja gitu loh Bu. Ini gimana Iya. ya Bu cara mengatasinya? Saya masih bingung ini Bu. Iya sama Bu, juga di sekolah-sekolah yang lain juga sama ya, mungkin ya kejadiannya sama, sekolah saya juga demikian. Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan Bu Fia supaya anak-anak ini kan maunya Bu Fia kan anak-anak berpakaian seragam rapi sesuai dengan keyakinan sekolah yang sudah disepakati Iya, begitu ya Bu ya. betul Ibu. Kira-kira apa sih Bu yang harus dilakukan oleh Bu Fia untuk merapikan kembali anak-anak dalam berpakaian itu gimana Bu? Mungkin saya membacakan kembali ya Bu keyakinan kelasnya. Maksudnya mengingatkan kepada mereka, selain mengingatkan juga menempelkan di setiap dinding kelasnya mungkin ya Bu, kesepakatan kelasnya. Nah, ya, itu bisa Bu, salah satunya menempelkan kembali, kalau di sekolah kan sudah ada ya, biasanya di Iya, dinding mau ada. masuk itu ya Bu ya, pintu masuk kita bikin banner besar itu kan ya, tata Iya. tertib gitu atau keyakinan sekolah. Nah, mungkin bisa diperkecil lagi mungkin lingkupnya Bu, ditaruh di dalam kelas. Nah, untuk itu Bu, kira-kira yang mau dipersiapkan oleh Bu Fia untuk melakukan hal seperti itu, aksinya seperti itu, apa kira-kira Bu yang harus dipersiapkan oleh Bu Fia? Mungkin saya mau ngajak murid atau siswa lagi untuk menuliskan keyakinan kelasnya itu. Jadi di kertas manila mungkin seperti itu. Kemudian kalau sudah ditulis sama mereka keyakinan kelasnya yang sudah kita sepakati bersama itu langsung ditempel di dinding kelas. Apa seperti itu ya Bu? Bisa Bu, saya setuju itu. Bagus itu Bu, rencana yang bagus, saya setuju. Jadi anak-anak bisa melihat kembali sewaktu-waktu dia dia ada kesempatan atau tidak sengaja melihat tembok, toleh. Nah, seperti itu tidak sengaja dia membaca. Akhirnya tertanam dalam pikirannya. Mungkin begitu ya Bu Fia. Nah, kembali lagi Bu Fia, kira-kira waktu yang tepat untuk melakukan penempelan keyakinan kelas itu menurut Bu Fia kapan nih? Kan sedangkan anak-anak kan banyak yang sudah berpakaian tidak rapi. Kira-kira kapan nih Bu untuk aksinya? Ya secepatnya Bu. Iya, Ya betul Bu. secepatnya. Jadi Bu Fia nanti rencananya akan membuat keyakinan kelas ditempel bersama, begitu kan ya Bu ya?
Iya, jadi menuliskan dulu keyakinan kelasnya. Jadi mereka benar-benar dilibatkan, tidak hanya membuat kesepakatan saja, tapi mereka menulis. Mungkin dengan mereka menulis langsung secara apa ya, istilahnya terbawa, oh ya saya harus seperti ini, mungkin gitu nggih, Bu. Betul, Nah, Bu. untuk memperkuat lagi, makanya rencana yaitu saya tempel di dinding kelas, di dalam kelas maksudnya gitu. Iya, iya betul Bu, setuju Bu. Cek cek. Oh ya masuk ya. Iya Ya, Bu, masuk. setuju saya Bu. Rencananya semoga berjalan lancar ya Bu ya. Nah kira-kira Bu, Amin, amin. sebelum itu dilaksanakan Bu, Bu Via butuh dukungan dari siapa saja nih untuk menjalankan rencananya Bu Via itu tadi, menempelkan keyakinan kelas, mengulang kembali, menyampaikan keyakinan kelas. Nah, kira-kira Bu Ya. Via butuh dukungan dari siapa saja? Apakah guru PAI, apakah guru PKN? Kalau di SD kan guru kelas saja ya Bu ya. Mungkin Bu Via Iya, butuh benar, dukungan benar. dari siapa? Kepala sekolah atau bagaimana Bu? Iya. Tentunya mungkin yang paling utama ya tetap guru-guru yang lain, Bu. Betul. Karena apa ya, biar sama-sama mendisiplinkan murid dalam hal berpakaian Iya. yang rapi, seperti itu. Jadi, saya butuh dukungan mereka biar sama-sama satu suara. Jadi kalau misalnya cuman saya saja yang menerapkan ini, sedangkan yang lain tidak menerapkan, kan nanti secara tidak langsung akan terpengaruh gitu loh, Bu. Iya Tapi betul. kalau kita guru misalnya sama-sama satu suara, satu tujuan untuk sama-sama mendisiplinkan murid, salah satunya tentang hal berpakaian, mungkin akan lebih mudah. Yang Iya. itu yang paling utama. Kepala sekolah tentunya juga sangat dibutuhkan dukungannya terkait ini. Karena semua istilahnya keyakinan atau kesepakatan yang guru-guru buat, termasuk saya pribadi, tentunya sudah atas kesepakatan kepala sekolah juga, Bu. Iya, iya. Baik Betul dari Bu. orang tua juga mungkin bisa. Tapi yang Iya. paling utama di sini, saya sangat membutuhkan dukungan dari guru-guru yang lain, Bu. Seperti itu. Iya betul. Nah tadi Bu Via barusan sempat menyinggung butuh dukungan dari wali murid juga ya. Ini mungkin Iya, benar. ini ya Bu ya. Apakah menurut Bu Via butuh enggak kira-kira buku tata tertib untuk diberikan ke murid, kemudian murid nanti ada poin tuh di tata tertibnya tuh. Kalau melanggar ini poinnya berapa gitu Bu ya. Kemudian ada tanda tangan orang tua. Nah, di situ mungkin bisa kita bekerja sama dengan orang tua secara tidak langsung melalui buku tata tertib itu. Kira-kira kalau menurut Bu Via di sekolahnya Bu Via atau di kelasnya Bu Via bisa diterapkan nggak langkah seperti itu Bu, selain dukungan dari guru dan kepala sekolah? Kalau menurut saya pribadi sangat dibutuhkan itu, Bu, dan bahkan belum saya terfikirkan sebelumnya. Terima kasih, Bu. Ini sangat menarik bagi saya sendiri untuk saya coba. Jadi secara tidak langsung wali murid juga akan ikut terlibat, istilahnya ngontrol Betul. anaknya itu seperti apa. Iya. Mungkin nanti bisa saya terapkan juga bukan dalam hal pakaian saja, tapi hal-hal lainnya juga akan saya terapkan. Iya, Karena iya. dengan bantuan wali murid juga akan mempermudah tujuan guru Betul. maksudnya dalam hal apapun itu. Mungkin seperti itu nggih, Bu. Iya betul Bu, karena memang siswa kita itu murid kita kan lebih banyak waktunya di rumah ya Bu ya. Jadi Nggih, nggih. iya kita sangat butuh sekali kerjasama dengan wali murid yang notabene mereka lebih punya banyak waktu ya di rumah ya. Nah Bu Iya. tadi juga ngobrol masalah kerjasama atau kolaborasi dengan guru yang lain ya. Apakah Iya. begini Bu, peran guru olahraga itu juga mungkin menurut Bu Via penting ya, mengingat setelah olahraga anak-anak tuh kan ganti baju ya Bu ya. Iya, Biasanya betul, kan betul. males ya Bu ya. Sama Iya, enggak Bu betul. kejadiannya di tempatnya Bu Via? Sama, Bu, sama. Ya Pokoknya sama kalau juga. sudah olahraga, ya pasti salah satunya ya baju itu, terus masalah waktu ini juga kadang molor, Bu, gitu. Iya, Iya. sama Bu ya. Nah, berarti menurut Bu Via selain peran guru kelas, peran siapa lagi Bu yang paling penting menurut Bu Via? Yang paling dekat dengan siswa mungkin, yang paling dekat dengan Guru siswa yang mapel itu, guru nah, mapel iya. khususnya PJOK itu tadi, Bu. Iya betul Bu. Nah, Iya, iya. Bu Via Tidak terfikirkan. iya ya Terima Bu kasih, ya. Bu, terima kasih.
Bu, kalau Iya. kalau Bu Via sudah menerapkan keyakinan kelas itu, kemudian melakukan rencana aksi tadi, nah Nggih. kira-kira konsekuensi apa ya Bu yang akan Bu Via terapkan apabila nantinya ternyata masih banyak murid yang masih ada beberapa murid yang Iya. masih berpakaian kurang rapi Bu. Kira-kira apa Bu yang akan Bu Via lakukan? Konsekuensi seperti apa Bu? Konsekuensinya mungkin kalau saya pribadi, kalau sudah diingatkan mereka masih tetap istilahnya melanggar, tentunya konsekuensi ini sudah saya sepakati dengan anak-anak juga, Bu. Iya, Jadi mungkin rencananya gini, meminta wali murid untuk datang ke sekolah mungkin, Bu. Jadi, dengan mengajak beliau, wali murid tersebut untuk bekerja sama, supaya saling mengingatkan putra-putrinya untuk selalu melaksanakan atau menerapkan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Mungkin seperti itu, Bu. Bagaimana, iya. Bu? Menurut saya juga betul ya Bu ya. Nah ini kan tanggung jawab yang sangat besar ya Bu Via. Jadi tidak Iya, mungkin Bu Via melakukan atau menerapkan konsekuensi itu sendirian ya Bu ya. Apalagi betul betul, menghadapi Bu. wali murid ya Bu ya. Nah kira-kira Nggih. Bu Via di sini butuh dukungan siapa nih Bu untuk bekerja dengan dari pihak sekolah untuk bekerja sama dengan wali murid itu kira-kira Bu Via butuh dukungan dari siapa Bu? Dari pihak sekolah Bu. Yang paling penting gitu Bu. Dari pihak sekolah, guru ya, Bu, guru. Guru ya dan kepala Komite sekolah apa mungkin ya perlu Bu. ya? Kepala sekolah? Iya, Nah, kepala sekolah butuh. ya. Kalau Tadi komite kan langsung ke wali murid itu sendiri kan betul bisa Bu, nggih, Bu? betul Bu. Itu Bu Via barusan menyangkut tentang komite ya. Nah komite Nggih, itu kan juga bisa, menurut Bu Via benar nggak sih kalau komite ini bisa dijadikan sebagai sekaligus humas ya Bu ya? Artinya nggih, betul. penyambung lidah ya antara ke sekolah dengan wali murid. Nggih, Betul nggak Bu? Gimana menurut Bu betul, Via Bu. Iya, perannya? Bu. Itu ya Bu ya? Iya, Iya, sangat iya, iya. setuju, Bu. Oke, oke. Begini ya Bu, apa namanya, kira-kira kalau sudah konsekuensi itu diterapkan, berarti dalam kelasnya Bu Via yakin nggak Bu kalau tidak akan ada lagi pelanggaran Bu? Kalau kita sama-sama kuat ya, Bu, maksudnya Betul. antara wali murid, antara guru juga kolaborasinya sama-sama kuat dan kita tidak putus-putus untuk selalu mengingatkan mereka, Iya. insya Allah ini pasti bisa diterapkan secara maksimal. Nah, iya, Insya iya. Allah. Iya, betul Bu. Tidak putus-putus memberikan motivasi ya Bu ya. Memang tugas Nggih, kita betul kan Bu. seperti itu ya Bu ya. Nggih. Iya ya Bu ya. Ya Bu, saya sangat setuju bahwa menurut Bu Via wali murid itu sangat penting untuk kita ajak kerjasama dalam mendidik putra-putrinya. Ada lagi Nggih. yang mungkin sama Bu Via mau disampaikan? Kita cerita-cerita lagi mungkin? Alhamdulillah sepertinya sudah cukup jelas Bu. Terima kasih banyak atas masukannya tadi. Yang belum pernah terpikirkan tadi itu ternyata itu hal mudah tapi Ya, tidak belum ada di dalam kepikiran. otak saya. Itulah Terima ya Bu kasih ya, banyak Bu. tujuannya berdiskusi kita ya Bu ya. Iya ya. Iya Bu, Oke. benar-benar. Ya, ini lanjut ke topiknya saya ya Bu. Oke, siap. Oke, terima kasih. Selamat pagi Bu Via, Assalamualaikum. Selamat pagi Basti. Waalaikumsalam. Kenapa Bu? Ada yang bisa saya bantu? Iya Bu, ini Bu, gini Bu, saya kan kebetulan wali kelas 9C ya Bu ya, Bu Via tahu sendiri di mana kelas itu memang notabene dari kelas 7 dan 8, Bu Via kan sering dengar cerita dari teman-teman ya Bu ya, bahwa kelas itu Iya, kelas yang lumayan agak nakal ya Bu ya, bukan nakal ya, artinya ekstrim, ekstrim. iya, nah seperti itu. Ini Iya. gini Bu, saya kemarin itu di absensi saya kan ngecek absensi kelas ya Bu ya. Kebetulan Iya. ada murid saya Bu, namanya itu Elsa. Nah ini sering tidak masuk sekolah. Nah belakangan ini hampir 2 minggu full Bu kosong dan tidak ada keterangan. Ketika saya tanya ke temannya kemana Elsa, nah lagi-lagi temannya tidak ada yang bisa menjawab. Nah sedangkan begini Bu, saya dituntut oleh eh, kepala sekolah ya untuk untuk mendata kembali
siswa-siswa yang aktif Bu di kelas itu. Ada berapa siswa yang aktif. Nah, saya kan harus bagaimana nih menurut Bu Fianya. Jadi tujuan saya bercerita ini Bu untuk saya supaya bisa mendapatkan solusi. Mungkin Bu Fia punya pemikiran yang berbeda dari saya, kemudian saya bisa terima dan bisa saya laksanakan. Menurut Bu Fia dengan background kasus Elsa seperti itu Bu, apa Bu yang harus saya lakukan ya Bu ya? Ya, baik Bu. Jadi intinya di sini ada permasalahan salah satu siswa yang sering bolos dan kebetulan ini sudah kelas 9 ya Bu ya. Betul Bu. Karena ini datanya mau diminta keperluan nominasi, jenengan bingung bagaimana mengatasi si Elsa yang sering bolos seperti itu nggih? Nggih, betul Bu. Oke. Apakah ada siswa lain yang bermasalah selain Elsa, Bu? Oh, kemarin sebetulnya ada ya Bu ya. Jadi selain Elsa itu ada 2 lagi. Nah, cuman Bu, setelah yang 2 itu setelah saya titip pesan ke temennya, "Ayo Nak, disuruh rajin masuk lagi." Masuklah Bu itu Bu. Jadi rajin kembali tuh yang 2 orang. Sedangkan Oh ya, Elsa ini Bu yang masih belum belum rajin belum. gitu loh Bu. Iya, iya. Iya. Gimana ya Bu ya? Sudah berapa lama dia bolos, Bu? Kalau Elsa ini sudah hampir 2 minggu Bu. Sudah hampir 15% kehadiran dari 1 semester Bu. Sedangkan ini kan ya dalam 1 tahun kalau tidak salah 25 semester ya Bu ya. Takutnya di semester 2 nambah seperti ini lagi 15 semester kan otomatis kan bisa nggak lulus dari presensi ya Bu ya. Iya, Itu iya. gimana ya Bu kira-kira ya Bu ya solusinya ya Bu? Begini, Bu. Kira-kira menurut jenengan itu kenapa Elsa sering bolos? Maksudnya bagaimana hubungan dia dengan teman-temannya di kelas itu seperti apa? Iya Bu, saya sempat cerita ya Bu ya, tanya-tanya tuh sama teman-temannya, "Elsa gimana Nak?" "Wah, Elsa tuh pendiam Bu Guru, kurang kayak diajak ngomong, diajak berkelompok itu anaknya diam." Berarti kan pasif ya Bu ya. Iya, Cuman ketika saya lihat di nilai akademis saya sendiri, kemudian guru mata pelajaran yang lain, ternyata Elsa tidak ada masalah Bu. Kecuali ketika dia tidak masuk, tidak mengerjakan tugas ya Bu. Tetapi ketika dia masuk mengerjakan tugas, itu ternyata nilainya masih di atas KKM gitu loh Bu. Nah, ini kira-kira gimana ya Bu ya? Secara akademik dia bisa, kemudian memang di kelas memang pendiam, tapi tidak ada masalah yang serius gitu Bu. Menurut Bu Fia nih saya harus gimana nih Bu? iya, baik Bu Asti. Kalau begitu, apakah Bu Asti sudah melakukan tindakan lebih lanjut untuk mengetahui alasan kenapa si Elsa ini sering bolos? Ini rencananya Bu, karena saya belum home visit ya Bu ya, memang agak telat ya Bu. Rencana saya mau home visit Bu, mau mengajak guru BK. Nah, tapi mungkin menurut Bu Fia, kira-kira ada nggak ya Bu ya, apa namanya, cara lain selain selain home visit ya Bu ya? Mungkin apa gitu Bu? Mengingat kan sibuk sekali nih masih belakangan ini Bu, jadi kayaknya untuk home visit itu agak sulit mencari jadwal yang sama dengan guru BK gitu Bu. Menurut Bu Fia ini saya harus gimana Bu? Iya. Jadi rencana mau melakukan home visit gitu ya. Iya Bu. Kira-kira kalau ke teman-teman dekatnya, apakah Ibu sudah melaksanakan? Eh, iya Bu, rencananya ini saya mau menanyakan dulu ke teman-teman dekatnya yang memang teman sepermainan di rumah gitu Bu. Mungkin ada yang tahu, mungkin di rumahnya mungkin apa begitu Bu. Iya. Jadi kira-kira lebih efektif mana menurut jenengan? Home visit atau bertanya ke teman dekatnya terlebih dahulu? Mungkin begini ya Bu, karena di kelas itu baik-baik saja dan nilai akademiknya juga bagus Bu. Saya kira permasalahannya bukan berasal dari lingkungan sekolah ya Bu ya. Iya, Mungkin saya bisa menggali mungkin ada permasalahan di lingkungan rumahnya dengan cara home visit mungkin begitu ya Bu ya? betul. Oke. Jadi saya sangat setuju Bu dengan home visit ini karena apa namanya anak tersebut sudah lama ya tidak masuk. Jadi mau tidak mau kita sebagai guru istilahnya harus jemput bola
seperti itu. Jadi betul. lebih efektifnya seperti itu. Benar, saya sangat setuju atas rencananya Bu Asti. Kira-kira, apa saja yang perlu jenengan siapkan untuk melakukan home visit ini, Bu? Saya kepikiran pertama kali tuh, saya sebelum home visit, saya akan sharing dulu ya, Bu, ya, dengan guru BK-nya. Iya, Kemudian betul, betul begitu ya, Bu, ya. Kemudian saya iya. ceritakan dulu permasalahannya Elsa ini seperti itu, apa namanya, background-nya seperti itu. Kemudian saya juga akan selanjutnya mengajak guru BK untuk home visit bersama. Tentunya mungkin guru BK menyiapkan hal-hal yang dibutuhkan secara administrasi di BK seperti mungkin ada surat pernyataan untuk tidak akan bolos lagi, akan rajin lagi, mungkin seperti itu ya, Bu, ya? Iya, itu sangat bagus, Bu, rencana yang sangat bagus. Apalagi kalau jenengan, mengajak guru BK, yang notabene guru BK kan sudah, bisa dibilang sangat mengerti tentang psikologi anak, mungkin bisa dibilang seperti itu, Betul. nggih. Iya ya, Jadi Bu, ya. sangat penting untuk guru kelas untuk mengajak atau wali kelas ya, kalau di SMP Iya. wali kelas untuk mengajak guru BK ini, Bu. Biar, nantinya bisa terpecahkan solusinya seperti apa, cara mengatasi anak tersebut. Iya iya, betul, Jadi, Bu. apa yang Bu Asti lakukan setelah melakukan home visit ini, Bu? Sesudah home visit mungkin saya nanti pasti ya, Bu, ya, selaku wakil, wali kelas, Bu, saya akan memantau, memang tiap hari saya memantau absensi ya, Bu, ya, cuman ini agak terlambat aja saya mengatasinya. Nah, tentunya nanti kalau sudah home visit yang pertama saya lakukan adalah memantau presensinya, Elsa stabil apa enggak nih, selalu masuk atau tidak, itu yang pertama, Bu. Yang kedua, saya akan mencoba mendekati Elsa di sekolah, memberikan dia rasa nyaman mungkin ya di sekolah ya, Bu, ya, dengan cara Betul, mengajak betul. berbicara, bertukar pikiran. Dari situ mungkin bisa saya gali lagi nih, Bu, apa namanya, alasan-alasan Elsa kenapa bolos. Karena mungkin anaknya ketika home visit, karena mungkin ada orang tua tidak bisa berbicara jujur gitu ya, Bu. Tapi kalau Iya, sudah iya. berdua gitu, tatap muka di ruang BK yang apa ya, yang hanya ada saya dengan anaknya gitu, mungkin dia lebih leluasa lagi Iya, bercerita ya, Bu, betul, ya. betul. Iya, mungkin seperti itu, Bu. Kemudian Iya, selain betul. itu saya juga mungkin akan meminta bantuan BK juga, Bu, untuk melakukan konseling gitu mungkin ya, Bu, ya. Iya. Bagus, sangat bagus Bu itu Bu. Sangat setuju saya Bu terkait itu. Jadi memang kita itu juga harus butuh pendekatan lebih kepada si anak itu. Mungkin seperti itu. Dek. Baik, selanjutnya, bagaimana Bu Asti itu bisa memastikan kalau Elsa itu tetap konsisten Bu? Terus masuk maksudnya, terus masuk sekolah? Iya, tentunya saya gini, Bu, nanti setelah Elsa masuk, saya akan membuat dia bercerita apa adanya, kemudian membuat apa ya, seolah-olah itu kayak perjanjian gitu, Bu, dengan saya dengan Elsa. Elsa, kamu harus rajin belajar, bisa enggak janji sama Bu Kesepakatan Asti? gitu nggih? Nah, betul, kesepakatan antara saya dengan siswa. Kemudian jika kesepakatan itu dilanggar, apa yang harus saya lakukan itu Elsa juga harus menyepakati. Contoh misalnya, Bu, Elsa, kalau misalnya Elsa enggak masuk lagi, nah boleh enggak saya ke rumahmu lagi untuk bercerita lagi dengan orang tuamu bahwa Elsa enggak masuk lagi. Pastinya anak-anak kalau diajak ngomong atau diomongin seperti itu tuh, Bu, biasanya agak takut, Bu. Anak-anak kalau melakukan kesalahan di sekolah, kemudian nanti orang tuamu saya panggil ya, atau saya bicara ke orang tua, itu agak Iya. iya kan, Bu, ya? Agak Benar benar, Bu, betul benar. kan, agak takut gitu. Jangan, Bu, jangan cerita sama orang tua, biasanya begitu. Jadi anak-anak tuh lebih takut sama orang tuanya sebenarnya ya, Bu, ya, Benar. daripada bapak ibu guru di sekolah Betul gitu. betul. Jadi mungkin ya itu, Bu, saya selaku wali kelasnya, pasti yang tadi sudah saya sampaikan, Bu, selalu memantau presensi atau daftar hadir setiap hari. Kemudian memberikan motivasi kepada Elsa bahwa apapun yang dihadapi harus tetap melaksanakan kewajibannya sebagai pelajar, Bu. Mungkin demikian.
Iya, baik Bu, sangat bagus Bu rencana panjenengan ini. Semoga apa yang sudah Bu Asti lakukan ini dapat membawa dampak positif ya terhadap anak Amin. tersebut, bahkan bukan hanya anak tersebut tapi ke semuanya dan semoga Amin. berjalan dengan lancar Bu. Amin Bu Sukses Bu Via, terima Asti. kasih. Bu Via, saya terima kasih dikasih Sama-sama. kesempatan curhat ini. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.